Hai siswa-siswi kelas 10 IPS semuanya, bertemu lagi di pembelajaran sosiologi di minggu ini. Minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran sosiologi bab 2, yaitu bagian G, sosialisasi. Kalian bisa buka buku kalian halaman 85. Tentunya sosialisasi sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Bahkan setiap hari kita melakukan sosialisasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, nilai, dan norma di masyarakat. Hal itu bertujuan agar individu mampu berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Nah, untuk pengertian sosialisasi yang lain, kalian bisa baca buku teks sosiologi kalian, halaman 85. Sosialisasi adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Proses perkembangan dan pentingnya sosialisasi bagi individu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kematangan fisik. Apa yang dimaksud dengan kematangan fisik? Yaitu sosialisasi membantu individu-individu untuk memahami keadaan dan perkembangan kedewasaannya secara fisik, terutama mengenai masalah pubertas. Yang kedua adalah tekanan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Pada tahap ini, sosialisasi memampukan individu untuk mengatasi tekanan dengan cara memberikan pemahaman mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga selanjutnya akan dapat menyesuaikan diri. Ketiga, penilaian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Individu yang mampu menilai baik dan menghargai dirinya sendiri adalah sosok yang berdaya dan dapat berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi dalam diri, pikiran, dan emosi dapat dilihat dari citra diri sendiri. Yang pertama, looking glass self. Yang kedua, role taking. Yang ketiga, development of reason. Lalu, apakah penjelasan dari ketiga konsep tersebut? Yang pertama, looking glass self mengandung 3 unsur. Yang pertama, seseorang membayangkan bagaimana ia tampak bagi mereka yang ada di sekelilingnya. Unsur yang kedua, seseorang menafsirkan reaksi orang lain. Unsur yang ketiga, seseorang mengembangkan suatu konsep diri. Yang kedua adalah role taking, mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, preparatory stage, yaitu anak-anak di bawah usia 3 tahun hanya dapat meniru orang lain. Yang kedua, play stage, dari usia sekitar 3 hingga 6 tahun, anak dapat berpura-pura mengambil peran orang-orang terdekatnya atau mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga, game stage, seorang anak sudah mulai mengetahui peran yang harus ia jalankan. Yang ketiga adalah the development of reason. Tahap perkembangan pendalaran manusia ada 4. Pertama, tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, 7-12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Karakteristik sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi merupakan proses yang diikuti secara aktif oleh masyarakat. Yang kedua, proses sosialisasi dapat berlangsung secara sengaja. Yang ketiga, sosialisasi selalu berwujud pada proses belajar yang berkaitan dengan kepribadian masyarakat. Untuk selanjutnya, karakteristik sosialisasi bisa kalian baca di buku teks sosiologi kelas 10, halaman 89 sampai 90. Kita lanjut, agen atau media sosialisasi.
Dalam sosiologi, pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi disebut sebagai agen atau media sosialisasi. Lalu, apa sajakah agen sosialisasi yang ada di masyarakat? Yang pertama, keluarga. Pada awal masa kehidupan individu, agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Namun dalam masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, agen sosialisasi juga mencakup paman, bibi, kakek, dan nenek. Agen yang sosialisasi yang kedua adalah kelompok sebaya. Setelah anak dapat berjalan, berbicara, dan bepergian, ia mulai bertemu serta berinteraksi dengan teman sebayanya, termasuk yang berasal dari keluarga lain. Dengan bermain, ia mulai mengenal nilai-nilai persahabatan, keadilan, dan toleransi. Agen sosialisasi yang ketiga adalah sekolah. Pendidikan formal atau sekolah akan memberikan pelajaran hal-hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok sepermainannya. Sekolah mempersiapkan individu untuk mempunyai peran baru di masa mendatang. Agen yang keempat adalah media massa. Media massa terdiri dari media cetak, media elektronik. Media massa merupakan bentuk komunikasi yang bisa menjangkau banyak orang pada saat bersamaan. Selanjutnya, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Berikut akan diuraikan mengenai bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer berlangsung di keluarga. Sosialisasi sekunder yaitu sosialisasi yang pada tahap awal-awal kehidupan seseorang tetapi berlangsung di luar keluarga. Berikutnya, tipe sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi formal. Sosialisasi formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Sosialisasi informal berlangsung melalui pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antar teman, sahabat, sesama anggota kelompok sosial. Pola sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi represif biasanya dilakukan oleh orang tua tipe otoriter. Dalam hal ini, anak dipandang sebagai objek orang tua yang selalu menentukan dan menilai tingkah laku. Yang kedua, sosialisasi partisipatoris. Biasanya dilakukan oleh orang tua yang bersifat otoritatif. Anak dipandang sebagai objek sekaligus subjek. Kita lanjut ke keteraturan sosial. Dalam hubungan yang semakin kompleks, masyarakat senantiasa berusaha menciptakan keteraturan sosial untuk menjaga pola nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tahapan keteraturan sosial ada 4. Yang pertama, tertib. Suatu masyarakat dapat dikatakan mencapai kondisi yang tertib jika memiliki keselarasan tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, order. Istilah order dalam sosiologi diartikan sebagai suatu sistem norma dan nilai yang telah dipahami, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang ketiga, keajegan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang tetap melakukan suatu bentuk tertib sosial dan berlangsung secara terus-menerus. Keempat, pola. Pola berkaitan dengan suatu bentuk interaksi sosial yang selalu dijaga dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. Demikian video pembelajaran sosiologi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Miss Uli post di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.